Hai hai hai, halo sahabatku seperjuangan. Selamat datang kembali di channel Jejak Sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah sebuah kapal yang bernama The Flying Dutchman. Apakah Anda pernah mendengarnya? Dari sekian banyak legenda kapal berhantu, kisah The Flying Dutchman lah menjadi salah satu yang paling mengerikan dan paling populer di seluruh dunia. Konon, menurut cerita, The Flying Dutchman adalah kapal hantu legendaris yang dikutuk untuk mengarungi lautan selamanya dan tidak dapat berlabuh. Kapal The Flying Dutchman pun banyak digambarkan dalam lukisan, film, serial televisi, dan opera. Lantas, apakah Flying Dutchman itu nyata? Atau hanya sekedar mitos? Baiklah, sebelum kita gali lebih dalam lagi, dimainkan dulu ya guys jempolnya, tekan tombol merah, terus aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan sejarah-sejarah yang ada di channel ini. Dalam kepercayaan masyarakat Eropa, istilah The Flying Dutchman merujuk pada kapal hantu yang dikutuk untuk mengarungi lautan selamanya dan tidak dapat berlabuh. Kemunculannya juga diyakini para pelaut sebagai petanda akan malapetaka yang segera terjadi. Terdapat beberapa versi cerita tentang asal-usul kutukan The Flying Dutchman. Versi paling populer menceritakan bahwa kutukan tersebut bermula dari kapal dagang milik Foch pada abad ke-17 yang dikendalikan oleh seorang kapten bernama Hendrik van der Decken. Dalam perjalanan kembali ke Amsterdam dari Hindia Belanda yang sekarang Indonesia, kapal van der Decken dihadang badai yang sangat ganas di sekitar Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Konon, kapal yang dikendalikan oleh van der Decken berusaha memutar arah kapalnya kembali, tetapi tidak bisa. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa van der Decken yang sedang mabuk menolak kembali meski awaknya ketakutan. Van der Decken kemudian membawa kapalnya menerjang badai yang menimbulkan pemberontakan dari para awak kapalnya. Pemimpin pemberontakan itu akhirnya dibunuh oleh sang kapten sebelum akhirnya dilempar ke laut, dan pada saat itu van der Decken juga bersumpah bahwa ia akan mengeluarkan kapalnya dari pusaran badai meski memakan waktu sampai hari kiamat sekalipun. Justru, kata-kata van der Decken itulah yang membuatnya beserta seluruh kru kapal dikutuk untuk mengembara selamanya di lautan tanpa bisa menginjak daratan. Dari beberapa cerita menyebutkan bahwa van der Decken bisa saja menghilangkan kutukannya dengan cinta sejati seorang perempuan. Oleh karena itu, setiap 7 tahun sekali, kapalnya bisa berlabuh agar sang kapten bisa mencari cinta sejatinya. Dari versi lain menceritakan kisah Kapten Valkenburg yang berlayar selamanya di lautan utara. Sang kapten pun diceritakan harus bermain dadu dengan iblis untuk menukar jiwanya. Terlepas dari perbedaan versi cerita, The Flying Dutchman berakhir menghilang di telan badai. The Flying Dutchman juga tidak hanya bergentayangan di sekitar Tanjung Harapan, tetapi juga di seluruh dunia. Konon, The Flying Dutchman bisa terlihat tepat di bawah ombak atau muncul ke permukaan dari bawah laut. Catatan kemunculan The Flying Dutchman, tidak sedikit pelaut dari abad ke-18 dan abad ke-20 yang mengaku pernah melihat kapal hantu The Flying Dutchman. Salah satunya muncul dalam catatan perjalanan McDonald dari tahun 1790 yang berjudul Travel in Various Parts of Europe, Asia, and Africa during a series of 30 years and upwards. Dalam catatan itu sendiri, McDonald menulis bahwa perjalanannya terhalang badai cukup parah hingga para kru kapal mengaku melihat Flying Dutchman. Catatan paling meyakinkan terkait penampakan The Flying Dutchman berasal dari tahun 1881. Pada tanggal 11 Juli, sebuah kapal yang membawa calon Raja George V dari Inggris, Pangeran Albert Victor, dan tutor mereka yang bernama John Neil Dalton tertambat di Selat Bass di lepas pantai Australia antara Melbourne dan Sydney. Pada pukul 4 pagi, pangeran mengaku melihat pemandangan tidak terduga, yakni kapal Flying Dutchman sedang melintas di dekat kapalnya. Semua catatan sejarah dari para pelaut memiliki satu kesamaan, yakni The Flying Dutchman muncul saat sedang cuaca berkabut tebal atau badai. Catatan terakhir terkait kemunculan The Flying Dutchman berasal dari periode Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945. Ketika armada Jerman mengaku melihat kapal hantu tersebut di sekitar terusan Suez. Kira-kira apakah Flying Dutchman itu nyata? Menurut dari beberapa sumber, The Flying Dutchman hanyalah mitos yang terinspirasi dari kisah seorang kapten berkebangsaan Belanda bernama Bernard Fouquet.
Bernard Fouquet adalah kapten terkenal dari abad ke-17 yang mampu menempuh perjalanan antara Amsterdam ke Jawa dalam waktu yang sangat cepat. Konon, hal itulah yang dapat dilakukan oleh Fouquet karena ia bersekutu dengan iblis. Sepintas, kisah The Flying Dutchman juga terdengar seperti dongeng yang berisi peringatan akibat kesombongan dari tindakan sembrono saat di laut. Selain itu, legenda tentang kapal hantu dan para awak yang ditakdirkan mengembara di samudra telah ada sejak zaman kuno, jauh sebelum kisah The Flying Dutchman populer di kalangan masyarakat Eropa. Apabila dilihat dari kacamata sains, penjelasan paling logis dari penampakan yang dikira The Flying Dutchman adalah fenomena fata morgana superior yang membuat kapal tampak melayang di atas cakrawala. Nama Hendrik van der Decken sebagai kapten kapal juga tidak ditemukan dalam sejarah Belanda. Kendati demikian, kondisi perairan Tanjung Harapan yang sangat berbahaya bagi kapal memang benar adanya. Bahkan, penemu Tanjung Harapan, Bartolomeo Dias, juga tenggelam bersama kapalnya di perairan Afrika Selatan itu pada tahun 1500. Mungkin karena peristiwa itu juga, legenda The Flying Dutchman seperti halnya banyak mitos lainnya masih banyak dipercaya oleh masyarakat. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan, bahwa cerita legenda The Flying Dutchman itu hanyalah sebuah mitos. Baiklah, video kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya yang pastinya tidak akan kalah menariknya.